Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, hari ini ada hari yang ditunggu-tunggu ya, terutama untuk para calon presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024 ya. Karena di hari ini tanggal 19 Oktober 2023 adalah hari pendaftaran para calon presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah dibanding tahun 2019 untuk kali ini yang sudah dipublikasikan ke banyak masyarakat ya. Setidak-tidaknya ada 3 calon ya. Yang 2 sudah memiliki calon wakil presidennya, tetapi untuk yang 1 masih menunggu, mungkin masih mempertimbangkan banyak hal ya, sehingga sampai pada hari ini masih belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Jadi calon presiden yang pertama yang sudah dideklarasikan cukup lama, kita kenal sebagai mantan gubernur DKI Bapak Anies Rashid Baswedan ya, yang kemudian dengan berbagai macam dinamika politik ya, akhirnya terpilihlah sebagai calon wakil presidennya, yaitu yang dikenal sebagai Cak Imin ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya. Kemudian calon yang kedua adalah yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, dan baru kemarin diputuskan siapa yang menjadi calon wakil presidennya, yaitu Bapak Mahfud MD. Dan yang ketiga ya, ini adalah calon presiden yang sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden dan juga pernah jadi calon wakil presiden, masih tetap bersemangat untuk ingin jadi presiden gitu ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Dan yang ini, yang calon yang terakhir ini sampai hari ini belum menentukan siapa yang bakal menjadi calon wakil presidennya. Jadi alhamdulillah ada kemajuan ya, dan kita sebenarnya sangat berharap para putra terbaik bangsa ini bisa memiliki kesempatan yang luas untuk menjadi calon presiden ya, saya termasuk yang setuju untuk tidak perlu syarat 20% tadi ya. Jadi biarkan saja semua, kalau memang punya kapasitas silahkan mencalonkan diri gitu ya. Baik, podcast pada pagi hari ini tentu saja banyak calon ya, ada 3 calon yang sekarang ada. Saya ingin menyampaikan saja masukan ya, untuk bagaimana sih memilih calon presiden dan wakil presiden ya. Dan saya merangkum saja dari 2 masukan dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama ya, Bapak Yahya Stakuf ya. Ini alumnus dari Gajah Mada juga ya, dari jurusan Sosiologi Visipol UGM. Menurut Yahya Stakuf ya, kriteria yang pertama yang harus dimiliki oleh calon presiden tahun 2024 adalah takut kepada Tuhan ya. Ini memang agak kriterianya seperti apa ya.
Ya, saya kira perlu dielaborasi ya takut kepada Tuhan ini, tetapi ya sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa tentu saja ini menjadi pilar utama ya. Kalau ingin jadi presiden di Republik Indonesia ya harus yakin dengan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga masih di Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengasihi rakyat. Tentu yang dimaksud rakyat mestinya rakyat secara keseluruhan ya, bukan rakyatnya hanya pada satu partai tertentu, golongan tertentu ya. Ya, boleh saja sekarang ini diusung oleh partai tertentu, golongan tertentu, tetapi ketika jadi presiden ya harus menjadi presiden yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dikasihi harus seluruh rakyat Indonesia ya, bukan hanya yang mengusung, partai yang mengusungnya gitu ya, atau bahkan kemudian malah membuat sebuah kelompok tertentu ya. Jadi aneh sebenarnya ya, seorang presiden kemudian malah membentuk kelompok tertentu, partai politik bukan ya. Jadi ini seperti apa gitu ya. Nah, ke depan tentu saja kita harapkan jangan ada lagi hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cerdas. Jadi silahkan bisa dinilai dari ketiga kandidat calon presiden dan wakil presiden mana yang paling cerdas ya. Silahkan untuk bisa dipilih. Dan yang terakhir menurut Khalil Yahya Stakuf ya, adalah bijaksana ya. Jadi itu adalah dari ketua PBNU ya. Karena di Indonesia ini ada organisasi Islam yang besar ya, itu terutama ada NU dan Muhammadiyah, maka tidak lengkap rasanya kalau kita juga tidak mencoba secara adil mengetengahkan apa sih kriteria calon presiden 2024 menurut ketua PP Muhammadiyah ya. Hanya satu sebenarnya yang inti dari kriteria yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir ya sebagai ketua PP Muhammadiyah, yang menurutnya adalah yang paling penting, yang paling inti sebagai calon presiden tahun 2024 adalah negarawan. Jadi harus bisa berdiri di atas semua golongan ya. Nah, mungkin ditambah lagi dengan berorientasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan juga tokoh yang mampu menggerakkan kemajuan Indonesia di berbagai bidang ya. Kemudian juga ditambahkan punya visi mengelola tanah air kita ini yang kaya ini ya, tidak dikuasai oleh segelintir pihak. Jadi itu kriteria yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah. Saya kira semua kriterianya baik, dan silakan saudara-saudaraku bisa menilai dari ketiga calon tadi mana yang paling lengkap kriterianya, paling lengkap ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang calon presiden di tahun 2024. Saya kira itu podcast untuk hari ini ya. Selamat menimbang-nimbang gitu ya. Dan memang kita harus hati-hati memilih ya. Jangan memilih hanya karena uang, apalagi uang yang besarnya tidak seberapa ya. Jadi pilihlah atas dasar kriteria tadi yang disampaikan oleh orang-orang berkompeten, yaitu Ketua PBNU Bapak Yahya Stakuf dan Ketua PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir. Sekian podcast hari ini, tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.